Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Wira sebagai dokter yang bertugas di Puskesmas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Pak Budi. Baik, Bapak Budi tinggalnya di mana Pak? Singaraja. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan informasi terkait dengan kondisi yang dialami oleh anak Bapak atas nama Bobby dengan jenis kelamin laki-laki. Baik, jadi di sini nanti Bapak tidak perlu ragu ataupun sungkan untuk memberikan informasi serta menentukan keputusan terkait dengan kondisi atau keluhan yang dialami oleh anak Bapak. Baik, perlu diketahui semua informasi yang akan saya berikan terkait dengan kondisi atau keluhan penyakit dari yang anak Bapak alami serta tindakan medis yang akan kami berikan itu akan kami jamin kerahasiaannya, sehingga Bapak tidak perlu ragu untuk menyampaikan informasi terkait dengan pemeriksaan yang akan kami lakukan. Baik Bapak, apakah pemberian informasi ini untuk menerima persetujuan dari Bapak dapat saya mulai? Ya, silakan. Ya, baik. Dari diagnosis yang anak Bapak alami, anak Bapak itu terkena yang namanya gastroenteritis dengan dehidrasi berat, di mana gastroenteritis itu berarti peradangan pada lambung anak Bapak, dengan anak Bapak mengalami juga dehidrasi berat. Selanjutnya di sini sebagai dasar dari diagnosis, setelah kami melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada anak Bapak mengalami diare selama maksud saya sejak 4 hari yang lalu. Lalu sejak kemarin setiap kali makan dan minum anak Bapak mengalami muntah. Nah, dari temuan klinis itu anak Bapak mengalami keadaan umum yang terlihat lemah dan tanda dehidrasi berat. Baik, di sini kami akan melakukan tindakan kedokteran, yaitu pemasangan infus intravena, di mana pemasangan infus intravena ini adalah dengan menusukkan jarum pada pembuluh darah anak Bapak dengan tujuan untuk mengatasi kondisi dehidrasi, lalu juga menghentikan gejala muntah dari anak Bapak dan memberikan obat antibiotika untuk menangani infeksi yang dialami oleh anak Bapak, itu peradangan pada lambungnya. Baik, untuk tata caranya sendiri di sini secara singkat akan saya jelaskan. Nanti di sini saya akan meminta persetujuan Bapak dengan inform consent, itu dengan pemberian informasi ini. Lalu nanti saya akan menyiapkan pasien setelah menerima persetujuan dari Bapak, lalu menyiapkan alat steril, itu berupa jarum infuset, albokat steril, lalu ada kasa, plester, ada cairan antiseptik Bapak, tiang infus dan peralatan lainnya. Lalu kami akan memilih regio pembuluh darah untuk dipasang jarum torniket pada anak Bapak. Lalu selanjutnya untuk saya sendiri, saya akan menggunakan sarung tangan steril dan juga membersihkan atau melakukan tindakan antiseptik di daerah atau regio yang akan dipasang jarum albuquerque atau jarum infus dan pemasangan tiang infus. Lalu saya juga akan memastikan aliran darahnya lancar dan mengevaluasi apabila adanya pembengkakan. Setelah itu, apabila sudah selesai pemasangan jarum infus,
saya akan memasang plester untuk fiksasi. Fiksasi itu artinya agar dia imobilisasi dan tidak bergerak-gerak sehingga tidak menimbulkan suatu komplikasi lain seperti peradangan ataupun infeksi. Lalu itu saya juga akan menyesuaikan tetesan dari infusnya ya Bapak nih, sesuai dengan kebutuhan cairan dari anak Bapak dengan yang mengalami dehidrasi berat ini. Lalu juga setelah itu saya akan melakukan terus monitoring kepada anak Bapak. Baik, untuk di sini untuk tindakan alternatif yang mungkin kami lakukan adalah pemberian obat oral dan cairan oral kepada anak Bapak. Namun untuk pemberian oral atau lewat mulut ke Bapak, atau cairan lewat mulut itu efektivitasnya rendah sehingga kurang baik dia dalam kurang baik tindakan ini dalam mengatasi dehidrasi yang anak Bapak alami, karena kemungkinan besar tidak akan mengobati muntah-muntah yang menyebabkan dehidrasi yang anak Bapak alami. Baik, selanjutnya di sini untuk resiko dan komplikasi dari kondisi yang anak Bapak alami itu ada pembengkakan, lalu ada mungkin pengulangan pada pemasangan jarum dari buket tersebut dari infus intravenanya. Nah, sedangkan komplikasinya itu sendiri mungkin saja anak Bapak akan mengalami pembengkakan, namun itu semua dapat kami minimalisir kondisi tersebut nanti dengan kami akan melakukan pemeriksaan dengan cermat dan dengan steril dengan baik. Lalu untuk prognosis dari kondisi yang anak Bapak alami ini itu baik Pak nggih. Namanya itu dubia ad bonum atau mengarah ke kebaikan atau pengobatan. Di mana di sini bertujuan untuk memang untuk kuratif atau pengobatan. Lalu untuk risiko dan komplikasi ikutan akibat dari kondisi yang anak Bapak alami tersebut itu dapat kita minimalisir dengan baik. Nah, untuk tujuan dan prospeknya juga baik Pak nggih, itu mengarah ke kesembuhan. Seperti yang saya bilang tadi, ini dubia ad bonum itu mengarah ke kebaikan atau kesembuhan. Baik, itu informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak. Untuk Bapak apabila menyetujui dari pemeriksaan atau tindakan medis yang akan diberikan kepada anak Bapak, Bapak dipersilakan untuk menandatangani, Pak nggih. Ya, ini rasakan ini demi kesembuhan. Nggih Bapak, pasti. Baik, saya juga akan menandatanganinya. Tanda tangan dari saksi-saksi. Ya. Baik, terima kasih Bapak karena telah menyetujui tindakan medis yang akan kami lakukan. Sebelum saya melakukan tindakan medis kepada anak Bapak, saya akan melakukan persiapan sesuai dengan prosedur yang saya uraikan secara singkat tadi. Baik, terima kasih Bapak. Semoga anak Bapak segera lekas sembuh. Selamat pagi Bapak. Ya.